2 kali IG Live batal. Video Zoom sering lag. Itulah yang dialami oleh gue. Semua gara-gara IndiHome. Video hari ini no endorse, tapi kalau lu ngalamin seperti gue tadi, lu wajib nonton video ini sampai akhir. Halo, assalamualaikum, nama gue Yusuf Arifin Yusef. Biasanya di channel ini gue sharing tentang pasar saham, tentang bisnis, tentang properti, maupun seputar tentang investasi. Tapi izinkan hari ini gue nyeleweng sedikit, gue ngebahas ke internet provider. Karena bagi gue ini sangat penting banget dan mengubah hidup gue gitu ya. Sampai sefatal itunya. Nah, gue akan flashback sedikit ke postingan di IG gue di Yusuf Arifin Yusef pertanggal 7 September 2021. Nah, di postingan ini itu adalah gue diundang oleh The Investor ya, dari Mas Eros Perwita dengan tema strategi nabung saham untuk karyawan. Nah, itu pada tanggal Kamis 9 September 2021. BTW, gue sering nonton YouTube-nya Mas Eros Perwita di The Investor. Jadi pas gue diundang, wah, suatu kehormatan banget buat gue karena dia punya IG maupun YouTube beliau itu jumlah subscriber maupun followernya di atas gue. Jadi, wah, gue seneng banget. Tapi yang apesnya pada saat live itu koneksi gue hancur banget. Ya, akhirnya udah mulai sekitar 5-10 menit, udah berkali-kali reconnect segala macam, akhirnya batal. Kita reschedule. Dan reschedule-nya akhirnya diubah menjadi tanggal 2 Maret 2022. Jadi bayangin bulan 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Gua harus undur 6 bulan untuk bisa nge-live bareng sama Mas Eros. Bahkan tema udah ganti. Nabung saham Unilever malah boncos gitu ya. Ini gue postingan gue pada tanggal 2 Maret 2022 di IG gue. Nah, puji Tuhan waktu sih lancar ya. Gue juga nggak tahu kenapa. Dan kita lihat sama-sama postingan gue yang ketiga ini baru-baru akhir ini ya, di bulan April nih, bulan April itu gue diundang ya. Bulan Mei gue diundang oleh The Consulting ya kan. Ini oleh Pak Deddy Sidarta pada tanggal 30 Mei 2022 pada hari Senin. Sama ya, ini juga nge-lag banget dari awal, abis itu gue udah pindah ke bawah, pindah ke ruangan, tetap aja masih nge-lag banget gitu. Terus gue sampai pakai gue punya smartphone, akhirnya nge-lag juga, akhirnya dia bilang yaudah kita reschedule lagi deh. Akhirnya gue reschedule lagi pada bulan Juni ya. Nggak perlu sampai Mas Eros tuh nunggu 6 bulan, tapi ini nunggu 1 bulan, kemudian kita reschedule lagi. Dan selain itu, gue juga sering meeting lewat Zoom bersama dengan tim gue, atau gue sering diundang sama orang lain gitu. Nah, yang gue sering ngalamin adalah gue sering lag. Orang lain nggak gitu kedengeran suara gue. Apalagi misalkan meeting bulanan, gue sama tim gue bisa sekitar 30-40 orang, mereka tiba-tiba terputus-putus kedengeran suara gue. Nah, awalnya mungkin gue kira internet gue bermasalah, atau gue pikir internet orang lain yang bermasalah, internet mereka kurang bagus. Tapi sekarang bisa dipastikan kalau yang bermasalah itu adalah internet rumah gue, provider rumah gue, yaitu gue pakai IndiHome dengan speed 30 Mbps dan ada TV digitalnya gitu ya. Nah, itu memang gue jarang pakai karena gue udah sering nontonnya di Netflix sama di YouTube. Jadi fokus gue sebenarnya lebih ke internet. BTW, harga per bulan yang gue bayar ke IndiHome itu adalah 432.900. Nah, ini sudah termasuk PPN 11% ya. Kalau zaman dulu belum PPN 11%, cuma 10%, cuma 429.000. Jadi sekarang udah naik harga lagi. Nah, awal mulanya kenapa gue bisa pindah dari IndiHome ke Biznet dan kenapa gue harus sharing, lu harus pakai provider yang lain gitu ya. Kalau ada yang lebih bagus dari Biznet, silakan lu sharing ke gue mungkin bakal ganti lagi. Nah, tapi gue pengen cerita dulu kenapa gue pindah ke Biznet. Awal mulanya gara-gara tanggal 3 Juni gue mulai mengakuisisi sebuah kos-kosan, dan ternyata kos-kosan tersebut tidak punya internet. Aneh banget ya. Karena menurut gue itu udah hal yang wajib banget, gimana mereka bisa tinggal di sana tanpa internet gitu. Tapi kenyataan memang begitu, dan
gue punya komunitas tentang orang-orang yang sudah punya kos-kosan, gue nanya ke mereka pada pakai Biznet. Jadi gue coba kontak ke Biznet, tapi ternyata daerah tersebut belum tercover. Jadi mau nggak mau gue cari provider yang lain, gue cari ke MyRepublic, gue coba cari ke Firstpedia, gue coba cari ke IndiHome gitu. Cuman setelah gue banding-bandingin, memang Biznet ini yang paling murah harganya. Dan akhirnya gue coba ke sebuah ruko yang ada di Green Garden, itu gue cari, dan rukonya gue nanya bisa nggak area gue ini tercover. Ternyata mereka bilang coba tanya dulu ke area yang lain, dan abis itu gue dikontak sama tim mereka yang di area lain, dan ternyata bisa gitu loh. Jadi aneh juga sih Biznet nih ya, gue tanya orang pertama nggak bisa, gue nanya orang kedua nggak tahu, dia minta suruh orang ketiga hubungin gue, pas orang ketiga hubungin gue ternyata bisa. Jadi ya mungkin kalau area kalian belum tercover, mungkin boleh coba nanya ke sales yang lain, siapa tahu tercover gitu ya. Nah singkat cerita, jadi setelah bisa gue pasang internet di kos-kosan gue. Ya gue kebetulan pakai paket promo yang 9 plus 3, artinya bayar 9 bulan, free 3 bulan. Nah itu harganya di Rp4.079.250, dan jadi itu harus bayar 1 tahun di awal. Apakah bisa bayar dicicil per bulan, gue nggak tahu. Cuman mari kita sama-sama kalkulatorkan. Kalau itu dibagi 12 sama dengan 1 bulan sekitar Rp340.000 dengan speed 100 Mbps, dan yang paling spesial di Biznet ini adalah bandwidth-nya dedicated. Kenapa bandwidth dedicated ini sangat penting sekali? Karena ini yang menentukan adalah speed download dan upload-nya. Nah, kalau dedicated ini artinya banding 1 banding 1. Artinya yang gue pakai paket ini 100 Mbps untuk download, upload-nya juga 100 Mbps. Nah, di IndiHome, kalian bisa lihat di sini, nah itu gua dapat download-nya 30 Mbps dan upload-nya hanya sekitar 9-10 Mbps. Ini yang menyebabkan IG Live gua selalu nge-lag. Ya, ini menyebabkan Zoom gua nge-lag. Kenapa? Karena saat kita Zoom atau saat kita IG Live, ya, kita mendengarkan suara orang lain itu kita membutuhkan download speed. Tapi di saat orang lain membutuhkan suara kita, video kita, maka upload speed ini sangat penting sekali. Masalahnya di IndiHome ini tidak dedicated, tidak 1 banding 1. Makanya udah paketnya mahal, ternyata tidak dedicated gitu ya. Jadi ya nggak heran gue punya Zoom atau IG Live sering lag. Setelah gue coba di kos-kosan gue selama 1 minggu, semuanya lancar. Gue speed test berkali-kali, gue nonton YouTube di situ, semuanya lancar. Akhirnya gue memutuskan untuk rumah gue itu juga dipasang Biznet. Jadi gue putusin di Telkom, gue punya IndiHome, dan gue masang Biznet. Yang menyebalkannya lagi, si IndiHome ini mencoba berkali-kali menawarkan gue dengan cara apapun gitu ya, mengurangin harga gue, ya kan, dan memberikan speed segala macam. Tapi speednya tetap aja nggak bisa ke 100 Mbps. Kenapa? Di 100 Mbps IndiHome itu harga 700.000 lebih. Sedangkan gue tadi di Biznet cuma dapat 340.000. Jadi kan harganya jauh banget. Gimana IndiHome mau nyaingin si Biznet? Hari ini gue diundang orang nge-Zoom lagi selama kurang lebih 30 menit. Dan gue harus berkata jujur, setelah gue pakai Biznet, tidak nge-lag sama sekali. Ini luar biasa. Gue harus berkata jujur, gue tidak di-endorse sama Biznet, guys. PTW, di saat gue Zoom, di saat bersamaan, istri dan anak gue lagi nonton Netflix di bawah. Jadi mereka sama nonton, gue sambil nge-Zoom, dan itu lancar. Gue pengen sharing ke lo orang, pas gue terakhir diundang sama di consulting itu gue sampai nyuruh istri gue jangan nonton Netflix, anak gue nonton stop YouTube, jadi mereka kutu buku. Bengong aja, bingung mau ngapa-ngapain, karena nggak bisa nonton, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah harus berkorban demi gue IG Live. Tapi itu pun tetap gue nge-lag gitu loh. Jadi hari ini ya berbeda sekali, gue Zoom, mereka tetap nonton dan semuanya lancar. Gue nanti next akan coba lagi ya, gimana saat mereka nonton gue IG Live juga. Bagaimana ternyata, apakah nge-lag atau jangan-jangan memang lancar si Biznet ini ya. So far sih gue udah pakai sekitar 1 minggu, so far so good. So saran gue buat lu yang masih pakai IndiHome dengan speed yang begitu, dengan harga yang seperti yang gue bilang, gue nggak tahu lu sama nggak sama seperti gue, dan ternyata area lu bisa di cover oleh Biznet, maka silakan lu ganti. Itu saran dari gue pribadi.
Gua nggak bohong, gua nggak di-endorse. Nah, kalau nggak, lu coba bandingin sama MyRepublic, coba bandingin sama sama First Media, lu coba bandingin sama yang lain gitu ya. Nah, mereka itu juga nggak dedicated ya. Nah, gue akan ambil sedikit, kita ambil coba perbandingan ya harganya berapa. Oke, kita ke websitenya MyRepublic ya. Ini semua ada paket sama channel TV ya. Tapi baik lagi, gue jujur udah jarang banget nonton channel TV seperti itu karena gue ada Netflix gitu ya. Nah, di sini 30 Mbps di MyRepublic itu adalah Rp367.000 dan itu belum termasuk PPN. Tadi yang 340.000 di bis itu udah termasuk PPN ya. Dan untuk paket yang 75 Mbps itu 567.000 belum termasuk PPN. Jadi belum 100 mega loh. Yang gue dapat itu 100 mega di Bisnet. Sedangkan 75 di MyRepublic aja baru harganya 567. Sedangkan gue cuma 340.000. Dan ini tidak dedicated. Jadi ingat, kalau mau cari provider internet, carilah yang dedicated. Apalagi kebutuhan lu sama seperti gue, mungkin sering IG Live, mungkin sering Zoom, wajib banget cari yang dedicated. BTW, gue sudah mencoba mendownload video 1 GB. Biasanya videografer gue setelah edit video, dia taruh di Google Drive, habis itu gue download, kemarin 1 GB gue coba tes berapa lama, sekitar 2 menitan, dan gue juga sudah mengupload video ke YouTube 1,8 GB, gue timer kurang lebih 3 menitan, dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya di IndiHome. Sekarang ya sesimpel itu, kerjaan gue jadi lebih cepat, jauh lebih ringan. BTW, gue nggak bermaksud untuk menjelekkan IndiHome ya atau yang lainnya, tapi justru kebalikannya, gue pingin IndiHome itu melihat ya kalau ada pesaing yang dengan harga lebih murah tapi speednya lebih kencang gitu. Gue berharap ya tentunya yang IndiHome bisa memberikan layanan yang sama juga, mungkin dengan harga cuma 400.000 bisa 100 mega dan juga dedicated juga plus layanan TV kabel yang lain, karena kalau di bisnis ini nggak ada TV kabel kalau nggak salah gitu ya. Kita sebagai user ini bisa makin merasakan benefitnya karena persaingan yang sehat. Oke, sekian video kita hari ini, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat lo. See you at the next video, salam cuan dan bye-bye.